Selamat pagi Bu Sita. Selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya Bu Sita ya. Saya akan melakukan percakapan praobservasi kepada Bu Sita tentang pembelajaran yang akan dilakukan Bu Sita. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan dilakukan Bu Sita. Baik Bu Sita, pertanyaan pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Bu Sita nanti sampaikan pada pembelajaran yang akan dilakukan? Dalam pembelajaran ini nanti saya akan saya akan mendiskusikan tentang struktur dan fungsi organ vegetatif. Itu contohnya dari akar, daun, batang pada tumbuhan yang benar itu bagaimana. Dan juga nanti anak-anak itu akan saya arahkan untuk membedakan struktur organ vegetatif pada tumbuhan dikotil dan monokotil yang tepat itu yang bagaimana. Terus juga menjelaskan proses terjadinya fotosintesis pada tumbuhan dengan tepat itu bagaimana. Nanti anak-anak akan saya ajak untuk langsung ke video pembelajaran dengan menggunakan YouTube dan akan saya bawa keluar untuk langsung observasi dengan tumbuhan di sekitar sekolah sini. Baik, Sita. Itu tujuan pembelajarannya tadi ya. Dari tujuan pembelajaran yang Bu Sita sampaikan tadi, kira-kira area pengembangan yang akan dicapai, yang hendak dicapai oleh Bu Sita dari tujuan pembelajaran itu seperti apa? Dan aspek-aspeknya bagaimana Bu Sita? Ya, tujuannya biar anak-anak itu mengetahui bagian-bagian tumbuhan itu apa aja. Mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan fungsinya itu untuk apa. Itu tujuan yang paling utama yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Baik, jadi nanti intinya Bu Sita akan mengembangkan fungsi bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan mulai dari akar dan ke atasnya batang, daun, dan buah, bunga itu ya Bu. Baik Bu Sita. Strategi apa yang akan Bu Sita nanti persiapkan untuk bisa mencapai pengembangan yang akan dicapai itu? Saya akan menggunakan strategi dengan tema berdiferensiasi Pak. Karena dalam berdiferensiasi itu kita lebih mudah. Tujuan dari berdiferensiasi itu adalah kan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk menggunakan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Jadi kita bedakan Pak, kita barukan antara kan tidak semuanya anak-anak itu kan perlu digarisbawahi mampu. Jadi kita mengelompokkan 3 kelompok dari yang tingkat bagaimana ya? Mampu, sedang, dan tidak kemungkinan kurang. Nah, itu nanti kita barukan jadi satu. Jadi enggak yang pinter-pinter sendiri enggak. Terus ya kita jadi beberapa kelompok di antara yang mampu, sedang, dan tidak, nanti jadi satu kelompok. Nah, itu kalau yang dari positifnya berdiferensiasi itu Pak yang saya gunakan. Oke, baik Bu Sita. Berarti Bu Sita nanti berdiferensiasinya nanti akan mengelompokkan anak sesuai dengan kemampuan anak ya. Biar yang mampu itu bisa membimbing temannya yang kurang. Nah, begitu. Oke, baik Bu Sita. Terima kasih. Mungkin itu aja yang saya tanyakan Bu Sita. Kita akan berjumpa lagi nanti di supervisi kelas. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diberikan. Terima kasih Bu Sita. Sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Hari ini sehat? Sehat.
bagaimana? Kalimat yang memerlukan objek. Kalimat yang memerlukan Objek. Sekarang cirinya bagaimana? Kata-kata seadanya Ya. kan memerlukan objek. Ya, benar. Kan berawalan Awalan mem. Ya, sekarang yang kalimat intransitif kalimat yang memerlukan ya objek. memerlukan objek. Cirinya Kata-kata kerjanya kan tidak memerlukan objek dan biasanya merupakan kata dasar. ya biasanya silakan kata dasar. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang apa? IPAS. Kita akan mengenal, tujuan hari ini adalah mengenal bagian-bagian tumbuhan. Di manakah ada tumbuhan? Sekitar halaman sekolah. Sekarang perbedaan tumbuhan, manusia dan hewan. Apa itu perbedaan? Persamaan dulu. Persamaannya apa ya? Sama-sama makhluk itu. Persamaannya tumbuhan, manusia dan juga hewan sama-sama apa? Makhluk hidup. Terus bisa tumbuh, bisa berkembang biak, minum, ya kalau manusia dan tumbuhan bisa makan dan minum. Sedangkan tumbuhan itu kan bisa dengan apa ya? Dengan berfotosintesis. Ya, fotosintesis adalah apa ya? Masih ingat Suatu nggak ya? proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, Ya, benar. terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun. Ya, yang disebut apa? Yang hijau daun ya? Klorofil. Dengan Dengan bantuan bantuan apa? cahaya matahari. Energi matahari. Ya benar, energi kita sangat membutuhkan sekali ya. Ya. Dan energi cahaya matahari itu sangat dibutuhkan oleh siapa saja yang membutuhkan? Semua makhluk hidup. Yuk, sebelum pembelajaran dimulai, ya kita melihat dulu video pembelajaran hari ini. Disimak baik-baik ya. Nanti ada tugasnya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah, dan tulang yang sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyabukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam.
Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang Nah, sedikit tergambarkan. Setiap hari kita melihat tumbuhan, tapi belum tahu kan ya. Kalau bagian-bagiannya mungkin sudah. Sekarang kita sudah lihat ini. Tumbuhan dimulai dari apa? Paling bawah. Akar. Ya, akar itu ada dibagi menjadi berapa? Dua. Akar? Akar tunggang dan akar serabut. Fungsinya akar untuk apa? Menyerap nutrisi. Ya, menyerap nutrisi dari dalam tanah. Menopang Tumbuhan akan berdiri kokoh. ya, pinter. Sekarang akar. Sekarang batang. Batang sudah pernah melihat batang? Ya. Fungsi dari batang adalah Menyalurkan nutrisi menyalurkan nutrisi. dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Betul. Naik lagi ke daun. Fungsi dari daun adalah untuk melakukan fotosintesis. Terus naik lagi ke bunga. Fungsi dari bunga adalah untuk apa? Proses bukan. Terus setelah bunga menjadi apa ya? Fungsi dari buah apa? Setelah dimakan. Ada kan ya sebagian buah yang bisa dimakan ya? Fungsinya apa? Untuk menyimpan cadangan makanan dan untuk menutupi bijinya. Adakah yang mau ditanyakan? Sudah jelaskan? Nah, sekarang akan saya bagikan lembar kerjanya. Secara kelompok dulu ya. Saya bagikan lembar kerja. Silakan ditulis itu bagian apa, disebutkan fungsi dari bagian itu. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Iya. Silakan saling berhadapan. Bagian-bagiannya. Nah itu baru ya fungsinya. Sudah nama bagiannya dan fungsinya. Ada kesulitan? Di sini nama bagian, terus di sini fungsinya. Nama, silakan berdiskusi.
dan
Silakan kelompoknya memberikan pendapatnya. Bahas bareng. Nanti kalau nggak begitu jelas nanti yang baca presentasi ke depan. Kelompok mana yang belum selesai? Tinggal 2 kelompok, 3 kelompok ya. Masih kita tunggu. Sudah selesai? Belum. Berapa kelompok ya belum selesai? Kelompok yang belum yuk. Next. Sudah selesai? Kelompok sini? Oke, 2 kelompok. Sudah? Sudah selesai? 2 kelompok lagi? Ya.
menyalurkan nutrisi tanah dari akar ke seluruh bagian tumbuhan dan menopang tumbuhan akar berdiri kokoh. Selanjutnya daun. Untuk melakukan penyerbukan, melakukan fotosintesis. Selanjutnya buah. Untuk melakukan penyerbukan, dari daun. Daun melakukan fotosintesis dan bunga untuk melakukan penyerbukan. Sedangkan buah untuk melindungi biji di dalamnya dan menyimpan makanan. Terima kasih. Ya, tepuk tangannya. Dari kelompok 1, adakah yang mau menambahkan? Tidak. Adakah yang mau menambahkan? Kemungkinan dari kelompok 1 tadi? Tidak. Sudah? Sudah. Sekarang yang mau maju? Pokoknya siapa ya? Sudah, kelompok 3 dulu. Ya,
air daun, nutrisi air dalam tanaman, juga untuk menopang tumbuhan. Selanjutnya. Mengantarkan air nutrisi dan makanan seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya. Tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Selanjutnya masih ada yang belum? Buah. Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Bunga. Tempat perkembangan tumbuhan untuk penyembuhan dari bunga. Sudah? Sekarang adakah yang memberikan pendapat? Iya. Tidak ada. Sudah setuju semuanya? Sudah? Yuk. Ya? Oh ya, ya maklum. Ya. Silakan duduk, beri aplaus dong. Dari pembelajaran hari ini dimulai dari akar dan batas. Adakah yang belum itu memahami? Sudah paham semuanya? Nama dan apanya? Fungsinya. Sekarang kalau sudah saya bagikan tugas individu. Silakan kelompok dibagi, tuliskan pendapatmu, nanti ditempelkan kamu di bagian apa dari kelompoknya. Namanya apa? Fungsinya untuk apa? Ya. Silakan ditulis. Ya. Menurut pendapat kalian yang telah kamu pelajari hari ini, dikerjakan secara individu. Nanti bisa ditempel di bagian-bagiannya itu ya. Boleh, boleh. Nama apa, fungsinya untuk apa? Dikasih nama ya. Namanya jangan lupa di atas.
Bergantian, jangan berebutan. Agak atas, agak atas, agak atas. Sini dua ya. Agak atas, nah sini. Ya. Nah, dua ke atas sini ya. Dua. Ya. Yo, jangan berebutan nanti. Yang sudah silakan duduk, yang sudah. Yang sudah silakan duduk kembali.
jadi mengerti tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Sudah jelas semuanya? Ya, terima kasih untuk hari ini. Siapa yang menulis menyiapkan? Menyiapkannya, siapa hari ini yang menyiapkan? Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju bisa mendapat buku tugas sudah masuk tahap pertama pasca observasi ulang yang sudah sekarang tinggal yang pasca observasi. Tawati hari ini adalah kegiatan pasca observasi kucing. Saya akan kucing ibu sedang kita Ibu Musitawati kemarin sudah melakukan observasi di kelasnya di Sita. Kira-kira dari apa yang kemarin Bu Sita lakukan, apa yang dirasakan? Yang saya rasakan pertama-tama ya proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan modul ajar yang saya sampaikan adalah dengan tema terdiferensiasi dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional yang saya susun. Dari tadi yang disampaikan ASG sosial emosional yang sudah disebutkan melakukan kegiatan muncul di pelajaran ya perlu dimaklumi kemarin itu juga meskipun pembelajaran berjalan dengan lancar tetapi juga masih ada anak-anak yang kemungkinan masih berjalan bersendagurau gitu. Itu pasti ada meskipun kita sudah berusaha gitu
memberikan tugas yang semaksimal mungkin, tetapi tetap masih tetap ada yang anak-anak yang seperti itu. Terus ini Bu Sita, untuk misal mungkin dari pelajaran kemarin ada kekurangan yang kekurangannya yang saya rasakan kemarin itu, saya itu masih ada kemungkinan yang apa ya, yang materi yang kemungkinan ada yang diapresiasi itu, yang pembiasan itu lupa saya sebutkan ya, bukan saya sebut, belum saya sampaikan, tapi endingnya saya ke terakhir saya sampaikan terakhir dari modul yang saya buat. Baik, sudah untuk kesalahan atau bukan kesalahan, kekurangan tindak lanjutnya ke depan kita tindak lanjutnya ya, saya akan lebih lagi mempelajari materi, materi itu harus apa namanya harus kita kuasai betul-betul dalam pembelajaran yang akan kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Dan juga kita juga selalu aktif dengan teman sejawat untuk apa kedepannya itu bagaimana kita itu dalam memberikan pembelajaran ke anak itu agar di kelas itu menjadi lebih kreatif, inovasi, ya, gitu. Lebih percaya diri. Gitu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan cita-cita? Ya segera mungkin Pak, karena kan ini tugas kita sehari-hari ya, jadi kita ya harus dituntut, harus segera gitu. Harus segera belajar dan belajar, terus bagaimana di dalam kelas itu bisa aktif dan inovasi, dan anak-anak mampu menyerap apa yang materi yang kita sampaikan. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan, silakan. Ya, aja Pak. Kita terakhir kita tadi kita sudah menyampaikan ya kita akan lebih itu Pak, kemungkinan kita akan membuat pembelajaran yang bagaimana yang menurut anak-anak itu lebih menarik lagi. Sekarang kita kan sekarang kan sudah dengan teknologi yang canggih, kita bisa mencari ke YouTube atau ke OpenAI, itu nanti kita akan cari-cari yang lebih menarik agar anak-anak itu lebih fokus ke dalam pembelajaran yang